Selamat Selamat sore senior, selamat sore rekan-rekan presiden. Sore hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai obstruktif jaundice. Mengenai biliary system sendiri dari anatomi dan fisiologi, pada sistem biliary yang pertama dapat terdiri dari gallbladder, yaitu menempel pada bagian inferior dari liver dan berkembang menjadi beberapa porsi variabel, dan untuk ukurannya bisa mencapai 30-60 ml. Dan untuk apula vater sendiri dapat berisi dari distal porsinya merupakan common bile duct. Dan pada pancreatic duct itu menuju ampula dan bergabung dengan sistem bile duct sebelum memasuki duodenum. Untuk cystic duct sendiri dilalui diferensiasi oleh common hepatic duct di atas dari common bile duct dengan dibagi menjadi neck, infundibulum dengan Hartmann pouch, body, and fundus. Untuk vaskularisasinya sendiri dari cystic artery berkembang ke right hepatic artery melalui pas posterior dan anterior dari common bile duct untuk supply dari gallbladder. Dari inferior bile duct menerima perfusi dari triburets dari posterior superior pancreatic duodenal dan gastroduodenal artery. Dan common hepatic duct menerima suplai darah dari hepatik kanan dan cystic arteries. Dan untuk fisiologinya sendiri, pengeluaran bile dari melalui mengeluarkan racun dan metabolit dari hati atau hepar, dan menyerap nutrisi dari intestinal atau usus halus. Untuk jaundice sendiri dari definisi klinis merupakan kekuningan pada sklera atau yang biasa kita sebut dengan icterus, dari frenulum dari lidah atau kulit, dan merupakan penyebab dari gagalnya ekskresi dari bile dari liver ke dalam intestin, dan meningkatnya serum bilirubin di mana lebih dari 2,5 pada scleral icterus dan lebih dari 5 dari cutaneous jaundice. Dan jaundice sendiri merupakan umumnya dibagi menjadi surgical atau obstruction dan medical dari hepatocellular process. Dari klasifikasinya sendiri, bilirubin dapat menjadi pre, intra, dan post hepatik, di mana bilirubin prehepatik dapat meningkat dan meningkat pada hepar, pada intrahepatik terdapat sekresi yang abnormal, dan pada poshepatik mekanismenya mechanical obstruction dari arus dari yang menyebabkan gangguan ekskresi. Dan biasanya pada prehepatik warna urin normal, intrahepatik intra dan poshepatik dapat keruh atau kuning pekat. Dan pada gambaran feses pada prehepatik dan intrahepatik normal, dan pada poshepatik biasanya alkoholik. Poshepatik yang menyebabkan poshepatik sendiri merupakan sebagian besar surgical dan dapat dibagi menjadi benign, malignan, dan neonatus pediatrik maupun iatrogenik. Di mana pada benign biasanya meliputi choledocholitis, Mirizi syndrome, bile duct stricture yang disebabkan oleh chronic pancreatitis, dan choledochal cyst. Dan untuk malignansi dapat disebabkan oleh pankreatik, cholangiokarsinoma, dan ampulla vater, sementara pada neonatus dan pediatrik dapat disebabkan karena biliary atresia. Dan untuk iatrogenik
dapat disebabkan karena dari trauma common bile duct. Untuk biliary disease yang benign atau jinak dapat berupa cholelithiasis, akut calculus cholecystitis, choledocholitis, gallstone pancreatitis, biliary dyskinesia, sphincter of Oddi dysfunction. Untuk cholelithiasis sendiri merupakan penyebab tersering dari yang termasuk gallbladder dan biliary tree, yaitu gallbladder contracted bile ini terkandung dalam biliari dan menyebabkan suatu obstruktif. Dan untuk menegakkan diagnosis ini dapat digunakan pemeriksaan USG. Untuk akut calculus cholecystitis merupakan lebih dari 70% gallstone di Amerika dan seringkali asimptomatik atau tanpa gejala. Untuk menjadi terjadinya gejala sendiri, gallstone harus menyebabkan visceral structure seperti cystic duct. Dan untuk non-operatif treatmentnya dapat dilakukan dissolution bile salt therapy dan biasanya tidak berhasil dan untuk dilakukan surgical atau operasi. Untuk akut calculus cholecystitis merupakan menutupnya cystic duct karena akibat batu yang ditandai oleh suatu nyeri yang continuous atau biasa disebut Murphy's sign. Dan ini untuk medikasinya dapat diberikan antibiotik broad spectrum dan analgesik narkotik. Untuk choledocholitis merupakan common bile duct, batu common bile duct, di mana untuk batu yang primary berasal dari common bile duct, yang secondary dapat melalui gallbladder. Dan ini untuk gejalanya dapat berupa kolik biliar, dan untuk pemeriksaan fisiknya dapat didapatkan urin yang pekat, sklera ikterik, dan pada pemeriksaan feses dempul atau lightning. Untuk choledocholitis pada pemeriksaan USG dapat didapatkan dilatasi pada biliary duct, dan pada pemeriksaan endoskopik retrograde merupakan pemeriksaan yang sensitif. Untuk pemeriksaan lain dapat dilakukan MRCP, intraoperatif kolangiografi. Ini merupakan suatu gambaran dari choledocholitis pada pemeriksaan ERCP, dan ini pada pemeriksaan intraoperatif kolangiogram dan choledocholitis pada MRCP. Untuk treatmentnya sendiri dapat dilakukan endoskopik retrograde, kolangiopankreatografi, atau dapat juga dilakukan open common bile duct exploration. Untuk kalkulus biliary disease yang lain dapat berupa gallstone pancreatitis, biliary dyskinesia, dan sphincter of Oddi dysfunction. Untuk treatment pembedahan pada biliary calculus dapat dilakukan beberapa teknik, yaitu laparoskopi cholecystectomy, open cholecystectomy, laparoscopic common bile duct exploration, dan open common bile duct exploration. Ini merupakan contoh dari tindakan dari laparoscopic cholecystectomy. Ini untuk tindakan laparoskopik dari CBD exploration. Untuk post cholecystectomy syndrome dapat berupa bile duct injury, low stone atau batu yang tidak terambil pada saat operasi, post cholecystectomy pain, retained biliary stone, dan biliary leak. Untuk non-calculus biliary disease dapat berupa acalculus cholecystitis, primary sclerosing cholangitis, biliary stricture, biliary cyst,
polypoid lesion of the gallbladder, dan benign biliary mass. Untuk malignansi dapat berupa gallbladder cancer dan bile duct cancer. Dan untuk penanganan pada kasus-kasus malignansi dapat berupa surgical atau paliatif. Untuk surgical dapat dilakukan distal cholangiocarcinoma atau proximal cholangiocarcinoma. Untuk penanganan paliatif yang pada kasus yang unresectable dapat dilakukan untuk dilakukan relief jaundice, penanganan nyeri, dan relief dari duodenal obstruction jika diperlukan. Untuk paliatif treatment-nya dapat dilakukan eksternal drainase dan biliary bypass. Ini merupakan teknik dari eksternal biliary drainase. Dan untuk teknik biliary bypass. Jadi dilakukan bypass pada common bile duct langsung menuju intestine. Untuk key of thinking-nya, untuk mengetahui perbedaan antara medical jaundice dan surgical jaundice, yaitu melalui pemeriksaan anamnesis atau history taking, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, dan pemeriksaan imaging. Dari history taking sendiri, untuk gejala-gejala yang timbul pada pasien-pasien ini yaitu dari postprandial pain atau nyeri setelah makan, demam, kekuningan pada kulit atau jaundice, sclera icteric, gatal-gatal pada kulit atau pruritus, feses yang dempul atau pale, dan urin yang pekat atau gelap. Dan untuk pasien-pasien yang curiga malignansi dapat berupa painless jaundice dan penurunan berat badan dalam waktu yang singkat. Untuk pasien-pasien yang dicurigai suatu cholelithiasis biasanya memenuhi dari 5F, yaitu fair, fat, female, fertile, and 40. Untuk post-medical history dapat berupa intraabdominal patologi, terdapat inflamasi bowel disease, hepatic steatosis, cholelithiasis, primary sclerosing cholangitis, dan pankreatitis. Untuk social history dapat berupa konsumsi alkohol dan hepatitis transmission risk seperti tato, penggunaan obat, dan riwayat seksual yang tidak terkontrol. Dari pemeriksaan umum, yang dicurigai untuk pertama kali yaitu untuk keparahan suatu penyakit dan urgensi suatu tindakan atau intervensi. Dan pada pasien dapat ditemukan yellowing, kekuningan pada sclera atau icterus, dan jaundice. Dan pada pemeriksaan fisik didapatkan palpasi teraba gallbladder dan massa pada abdomen atau lymph node di supraclavicular area atau Virchow node. Pada Charcot triad of biliary disease, yaitu di kuadran kanan atas, nyeri kuadran kanan atas, didapatkan jaundice dan demam, dicurigai suatu penutupan pada sekresi biliari di liver, dan tidak hanya pada gallbladder. Dan pada renal spentat, pada nyeri pada kuadran kanan atas, jaundice, demam, hipotensi, dan gangguan mental status. Untuk Murphy sign sendiri yaitu nyeri tekan pada kuadran kanan atas, dan pada saat inspirasi dan pasien dipalpasi ditemukan pasien nyeri dan berhenti bernafas. Dari obstruktif atau surgical jaundice dicurigai jika pada pasien ditemukan riwayat nyeri perut dan demam. Untuk jaundice yang painless dengan weight loss atau penurunan berat badan, pruritus, dan feses yang dempul. Dan untuk
bilirubinemia yang conjugated dengan peningkatan alkalin fosfatase dan GGT. Pada pemeriksaan lab dapat ditemukan hiperbilirubinemia dengan direct bilirubin lebih dari 50% pada total bilirubin dan penurunan fungsi liver serta peningkatan pada alkalin fosfatase. Koagulasi dapat meningkat jika ditemukan gangguan renal dan juga dapat ditemukan leukositosis serta trombositopenia yang berat. Pada pemeriksaan radiologi dapat kita lakukan BOF untuk men-screening awal, di mana ini keuntungannya dapat mengeksklusi gangguan-gangguan lain yang merupakan seperti duodenal ulcer dengan udara yang bebas, small bowel obstruction, dan pneumonia pada right lower lobe yang disebabkan oleh upper quadrant pain. Untuk pemeriksaan lainnya dapat dilakukan transabdominal ultrasound atau USG, dan ini merupakan suatu gold standar untuk menegakkan suatu obstruktif jaundice, di mana ini merupakan pemeriksaan yang sensitivitas dan spesifitasnya tinggi, tidak mahal, dan mudah untuk dilakukan serta tidak invasif. Ini merupakan contoh pemeriksaan USG pada common bile duct yang dilatasi dan gallstone pada gallbladder neck yang ditemukan pada pemeriksaan USG. Untuk pemeriksaan radiologis lainnya dapat dilakukan hepatic immunodiacetic acid scan atau HIDA, atau biasa disebut dengan biliary scintigraphy, di mana pada pemeriksaan ini dilakukan injeksi pada immunodiacetic acid dan untuk mengidentifikasi flow dari bile. Pada pasien juga dapat dilakukan kolangiografi dan diantaranya ERCP atau endoscopic retrograde pancreatography dan PTC atau percutaneous transhepatic kolangiografi. Untuk kolangiografi intraoperatif juga dapat dilakukan dan biasa rutin dilakukan pada kolesistektomi. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan juga berupa CT scan, tetapi CT scan ini tidak operator dependent seperti layaknya USG. Pemeriksaan lainnya yang dapat dilakukan juga dapat dilakukan MRI atau MR cholangiopancreatography, endoscopic ultrasound, fluorodextroglucose positron emission tomography, dan untuk pasien-pasien dengan curiga obstruktif jaundice dapat dilakukan bakteriologi tes, yaitu untuk mengetahui bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi. Dan untuk antibiotik yang dapat digunakan yaitu generasi pertama atau generasi kedua cephalosporin atau fluoroquinolone. Dan pada pasien-pasien dengan rencana tindakan laparoskopik kolesistektomi tidak memerlukan antibiotik profilaksis. Mungkin cukup sekian senior dan rekan residen. Mohon untuk arahannya senior. Terima kasih.